Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya di Jelajah Nonton. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang cerita misteri. Cerita ini sangat menarik dan bagus untuk didengarkan. Adapun cerita ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh Nyonya Reni kepada Muhammad Iqbal Misteri. Baiklah, langsung saja kita simak ceritanya yang berjudul Guna-guna setelah perkawinan. Sebelum kebahagiaan perkawinan itu kuraih, aku dikirim penyakit kanker secara mistis. Pelakunya famili yang sangat kucintai. Mereka bukan cuma iri dan dengki, tapi juga dendam. Hingga kini aku tak tahu apa salahku sebenarnya. Kalau saja aku tidak punya dasar iman yang cukup, mungkin aku sudah mati dari dulu. Soalnya penderitaan bukan saja terus-menerus kualami, tapi juga bertubi-tubi hinggap dalam hidupku. Sejak kecil aku tidak mengenal ayah dan ibu kandungku. Aku dibesarkan oleh seorang ayah angkat dan aku hidup di tengah kekerasan kakak-kakak angkat yang tidak menyukaiku. Kamu anak pungut, kamu tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Jangan minta ini dan itu pada papa seperti yang kami lakukan. Kamu terima apa adanya, ngerti? Cemooh Lita, kakak angkatku seperti itu kerap membuatku menangis. Lita kala itu sudah duduk di bangku SMP kelas 1, sedang aku masih SD di kelas 3. Kata-kata memang sulit kulupakan. Bukan saja pedas di telinga, tapi amat pahit. Sejak aku lahir hingga berumur 9 tahun, aku tidak tahu kalau aku anak angkat Papa Lukman. Selama hidup 9 tahun dalam keluarga itu, aku merasa Papa Lukman adalah benar-benar seorang ayah kandung. Begitu juga Mama Heni. Juga kurasakan seperti ibu kandung sendiri. Sebab bagaimanapun juga yang ku tahu, hanya 2 orang itulah yang melahirkanku. Sama seperti Kak Lita, Kak Nina, dan Kak Hendi. Papa dan Mama bukan saja pintar menjadikan aku seperti anaknya sendiri, tapi juga sangat pintar menjaga perasaanku, hingga aku tidak sedikitpun menaruh curiga pada status mereka sebagai orang tua angkat. Tapi perasaan at home itu hanya kualami selama 8 tahun. Saat aku berumur 9 tahun, diam-diam Kak Lita, Kak Nina, dan Kak Hedi membuka tabir rahasia itu. Kamu bukan anak angkat Papa dan Mama. Kamu adalah anak haram yang dipungut di rumah bersalin Yayasan Bakti Kasih. Ibu kamu adalah Cina. Ayah kamu orang Palembang. Ibu kamu hamil di luar nikah. Dan kakek kamu marah sekali hingga ibu kamu dilarikan secara paksa. Setelah melahirkan kamu di Bakti Kasih. Semua ini perlu kami beritahu kepada kamu agar kamu nantinya tahu diri, tidak minta warisan, dan tidak minta hak macam-macam seperti kami, kata Kak Lita. Yang diangguki kepala pertanda setuju oleh Kak Nina dan Kak Hedi. Walau aku masih begitu kecil, tapi aku sudah merasakan betapa keras dan pahitnya cerita itu. Jantungku berdegup kencang dan kepalaku menjadi penat. Oh Tuhan, betulkah itu adanya? Betulkah aku anak pungut? Seorang anak haram yang terbuang dan disia-siakan karena dosa wanita Cina yang hamil di luar nikah. Sejuta tanya, sejuta duka bergelayu di hidupku sejak itu.
Dengan sangat hati-hati suatu hari aku beranikan diri bertanya pada mama dan papa. Mulanya mereka membantah, mereka menolak dan menyangkal semua keterangan itu. Walau kulihat mata mama, rona muka mama menyimpan kegeraman yang amat sangat, mereka memanggil dan memarahi kakak-kakak angkatku agar mereka meminta maaf kepadaku. Karena takut, ketiga kakak angkatku itu dengan terpaksa mengambil tanganku dan meminta maaf. Setelah itu, papa dan mama memelukku dengan erat dan menciumku dengan mesra. Kamu anak papa dan mama, anak kami tersayang. Ingat itu nak, desis papa dengan mata berkaca-kaca. Mama pun kulihat menangis saat itu. Pada bulan Oktober 1970, papa dan mama meninggal dalam suatu kecelakaan lalu lintas di Cianjur. Mobil sedan yang dikemudikan papa slip lalu masuk jurang sedalam 16 meter. Papa meninggal di tempat, mama meninggal di rumah sakit umum Cianjur. Dengan meninggalnya papa dan mama, maka semua kegiatan usaha papa dan mama toko besar menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga diambil alih oleh ketiga kakak angkatku. Begitu juga dengan tanah perkebunan kelapa dan sawah labuhan di Pandeglang diambil alih oleh ketiga kakak angkatku yang semuanya belum menikah itu. Sebelum tanah kuburan papa dan mama kering, aku pun diusir oleh mereka. Mereka bilang bahwa aku tidak punya hak tinggal di rumah itu. Tidak ada warisan dan tidak ada tuntutan macam-macam yang harus aku minta dari harta papa dan mama yang begitu banyak. Aku hanya diizinkan membawa satu koper tua bekas papa dengan isi seluruh pakaianku yang ada. Soal kemana aku harus pergi dan tinggal di mana, mereka tidak peduli. Soal diusir, aku tidak kaget. Aku sudah menduga sejak lama. Jika papa dan mama tidak ada, kakak-kakak angkatku itu akan membuangku. Bayangan menakutkan itu akhirnya menjadi kenyataan. Aku benar-benar diusir dan aku dijadikan sebagai sampah yang tidak berguna sama sekali. Mereka yang haus akan harta warisan, akan uang dan kekayaan telah menampilkan rasa kemanusiaan, rasa kasihan dan toleransi padaku. Aku benar-benar tidak punya harga di mata mereka. Tapi aku harus ikhlas, lapang dada dan siap mental menerima kenyataan itu. Sebab apapun kata papa dan mama tentang aku, akhirnya aku menyadari betul bahwa aku anak angkat, anak pungut dan anak manusia tak jelas. Lagi pula papa dan mama meninggal begitu mendadak, tanpa wasiat dan tanpa pesan cari kertas pun menyangkut diriku. 13 November 1970, dengan sebuah koper tua, buku-buku sekolah dan pakaian bekas, aku pergi meninggalkan rumah mewah di Klender, Jakarta Timur itu. Nyaris tanpa air mata, aku pergi dengan satu tujuan, numpang ke rumah Irma, teman sekelasku dan juga teman baikku. Irma dan keluarganya menerima dengan tangan terbuka. Mereka senang sekali aku mau tinggal di rumah mereka. Karena Irma anak tunggal dan keluarganya cukup mampu. Walau tidak kuceritakan tentang kenapa aku pergi dari rumah, Om Dino dan Tante Is, Papa dan Mama Irna sudah tahu semua permasalahanku. Irma diam-diam menceritakan deritaku itu pada orang tuanya. Tapi walau mereka begitu baik, aku tidak punya rencana untuk tinggal lama dengan mereka. Aku harus belajar kerja dan mencari uang sendiri untuk kehidupanku.
walau usulku untuk kerja itu ditolak. Tapi aku tetap bersikeras mencari pekerjaan dan mandiri. Om Dino akhirnya memahami apa yang aku inginkan. Untuk itu Om Dino mengajari aku kerja di perusahaannya secara magang. Tiap pulang sekolah aku langsung ke kantor Om Dino belajar mengetik dan belajar tata buku, hitung dagang dan manajemen usaha. Setelah setahun aku magang karena pekerjaanku memuaskan, aku akhirnya diangkat Om Dino jadi karyawati separuh hari. Jadi aku tetap bersekolah sambil kerja. Hingga tamat SMA aku bekerja di perusahaan Om Dino. Tahun 1974, aku masuk perguruan tinggi. Kali ini aku bekerja sehari penuh. Malam hari aku kuliah. Sementara perusahaan Om Dino semakin maju dan Irma bersekolah ke Amerika. Karena Irma sudah tidak ada, Om Dino mengizinkan aku kos, walau sebelumnya Om Dino dan Tante sempat bersikeras tidak mengizinkan aku keluar rumah mereka. Januari 1978, aku diangkat Om Dino memimpin perusahaan cabang di pinggir kota. Firma Om Dino itu melesat cepat dan kemajuan luar biasa. Cabang yang kupimpin pun menjadi besar dan akhirnya cabang bercabang lagi dan terus berkembang. Tahun 1980, di dalam akte notaris perusahaan yang baru, namaku dicantumkan Om Dino sebagai pemegang saham. Kamu bukan cuma karyawanku, tapi sudah jadi pemilik, kata Om Dino. Tante Is pun memelukku memberiku selamat. Peran Nak Reni sangat besar dalam kemajuan usaha kami ini, pujinya. Walau belum menikah, aku sudah punya rumah permanen dan kendaraan pribadi. Di luar itu, aku juga membangun usaha perkebunan dengan membeli beberapa hektar tanah di Serang. Kekasihku pun Mas Irwan, seorang eksekutif muda yang karirnya juga melesat. Mas Irwan adalah seorang pialang bursa efek yang piawai dan penuh prestasi. Kami sama-sama bekerja keras sebagai profesional muda untuk kemajuan dunia usaha masa depan. Tahun 1983 kami menikah. Pernikahan yang meriah kami buat bukan sebagai suatu kesombongan, tapi semata-mata untuk menghargai hari penting dalam suatu kehidupan itu. Pesta sekali untuk selama-lamanya. Sebelum pesta itu kulangsungkan, aku mencari jejak siapa sebenarnya papa dan mama yang asli. Kudatangi Yayasan Bakti Asih dan kutemui kepala yayasan rumah bersalin itu. Dari sana kudapat pahami apa yang dikatakan Kak Lita, di mana mamaku benar-benar seorang WNI keturunan Cina yang hamil di luar nikah. Aku ditinggalkan di rumah sakit dan diadopsi. Kami tidak punya identitas ibu Anda, itu karena kakek Anda membawa lari ibu Anda secara diam-diam. Kami tidak tahu mereka tinggal di mana dan kemana sekarang ini, kata Dr. Kinan, kepala yayasan, di mana saat aku dilahirkan dia masih sebagai asisten dokter dan tahu persis wajah mamaku. Ibu Anda cantik seperti Anda sekarang ini. Kulitnya putih tapi matanya tidak terlalu sipit, persis mata Anda, kata Dr. Kinan. Tapi soal orang tuaku hingga kini menjadi misteri. Saat aku mengantar undangan untuk Kak Lita, Kak Nina dan Kak Hedi, aku terpelanjat bukan main. Rumah mewah di Glender itu telah dijual.
Mobil sudah tidak ada dan tanah lebar itu pun sudah musnah. Kak Lita, Kak Nina, dan Kak Hedi ternyata terlibat judi dan utang. Mereka bertiga yang jadi gadis tua akhirnya tinggal di rumah kecil, sempit dan sesat tak jauh dari rumah lama mereka. Mereka kelihatan kumuh dan lusuh. Kami sudah tahu kau sudah jadi bos dan kaya. Sekarang kau akan menikah pula dengan orang kaya dan kalian sangat bahagia. Kau tidak usah basa-basi mengundang kami. Kami tidak akan datang pada pestamu dan kami tidak sudi menghadiri acara itu. Pergilah dan jangan lagi datang kami. Pergilah, pergi, bentak Kak Lita. Mas Irwan yang ikut mengantarku dan menunggu di mobil kaget setelah kuceritakan tentang saudara angkatku bertiga itu. Gila, walau dalam keadaan terpuruk pun mereka masih sombong. Tapi tak apalah, usaha kamu yang tulus untuk baik telah kamu lakukan. Soal mereka tidak mau terima itu bukan lagi kesalahanmu. Bujuk Mas Irwan setelah melihatku menangis. Badai kehidupan dengan segudang derita datang lagi pada saat seminggu usai pernikahanku dengan Mas Irwan. Tiba-tiba kepalaku pusing di tempat kantor. Kepalaku bagaikan dibebani batu dan jantungku berguncang kencang. Mas Irwan yang ditelepon sekretaris segera membawaku ke rumah sakit. Rumah sakit memutuskan aku harus dirawat inap. Setelah melakukan general check up, tes darah, kotoran dan tes urin, dapatlah diketahui bahwa aku menderita kanker rahim, kanker tulang, kanker payudara, dan kanker hati. Oh Tuhan, cobaan apa lagi ini? Mendengar kasus penyakit kanker yang beragam itu, aku bukan cuma goyang tapi juga goncang. Semua kebahagiaanku, perkawinan, karirku yang maju dan usaha yang melesat terasa sia-sia oleh kejadian satu hari itu. Kejadian saat dokter menceritakan hasil diagnosa penyakitku itu. Kau harus tenang, jangan goncang dan berpikir macam-macam. Kita bisa mengusahakan operasi sampai sembuh total. Jika perlu ke Amerika pun kita pergi berobat. Bujuk Mas Irwan sambil mencium keningku. Mas Irwan membuktikan janjinya. Uang kami tumpahkan ke pengobatan medis itu hingga ke Belanda. Kami mendengar dari seorang artis film terkenal yang menderita kanker payudara dan dapat sembuh tanpa amputasi, tanpa pemotongan, tapi sayang hasilnya nihil. Kanker satu payudara sembuh tapi pindah ke payudara yang lainnya. Bahkan sepulangnya ke Indonesia ada lagi tumor dan beberapa benjolan sebesar telur ayam di punggung, perut, dan pinggul. Uang kami pun habis-habisan hingga jual tanah, rumah, dan mobil untuk berobat. Hasilnya tetap sia-sia. Penyakit Anda bukan penyakit medis. Anda menderita penyakit kiriman. Ada seorang yang berbuat menyakitin itu dari jarak jauh, kata seorang kiai. Suatu ketika saat Mas Irman mengajakku bertandang ke rumahnya, aku benar-benar terkejut mendengar analisanya. Padahal sebelumnya kedatangan kami hanyalah untuk berkonsultasi menenangkan kondisi psikologis kami yang semakin berat akibat cobaan itu. Pak Kiai yang juga dikenal sebagai seorang mukasyafah ini rupanya memiliki indera keenam untuk mendeteksi keadaanku yang sebenarnya. Akhirnya dengan permohonan yang sangat tulus, aku meminta agar ia sudi memberikan pengobatan kepadaku. Sebab kami bosan dengan pengobatan medis yang tak juga menghasilkan perkembangan yang menggembirakan. Syukur alhamdulillah,
Ia mengabulkan permohonanku. Dengan cara yang sangat sederhana, dijampi-jampi dengan ayat suci Al-Quran, aku dibaringkan seperti papan penggilasan di sapu cucian. Selesai diobati, aku diberi baca-bacaan wiridan, zikir, dan 2 kalimat syahadat yang disarankan agar dibaca berulang-ulang. Tengah malam aku juga dianjurkan sholat tahajud, khusyuk meminta kepada Allah akan kesembuhanku. Sulit ku percayai, selang seminggu kemudian mukjizat yang diharapkan itu datang. Badanku tiba-tiba menjadi enak dan aku seakan terlepas dari semua ragam penyakit itu. Ketika datang kembali ke rumah Pak Kiai, ia mengatakan bahwa aku telah sembuh. Bahkan ia menyarankan agar aku memeriksakan diri ke laboratorium medis. Aneh, sungguh-sungguh aneh. Setelah diperiksa secara intensif di lab rumah sakit, sulit dipercaya. Semua kanker itu hilang. Benjolan-benjolan itu raib dari tubuhku enteng kembali. Sejak itu aku kembali masuk kerja dan membangun kembali usaha yang mulai terpuruk. Dan keadaan keuangan kami yang morat-marit karena ratusan juta uang yang sudah dikeluarkan untuk mengobati penyakit aneh itu. Pak Kiai yang tak dapat kusebutkan namanya itu bilang, ada keluarga yang tidak suka dengan kemajuanmu dan kebahagiaanmu. Keluarga itu akan menghancurkan hidupmu secara medis. Keluarga itu bukan saja iri dan dengki, tapi dendam berkarat yang akan dibawanya hingga ke liang lahat. Setelah kudesa, Pak Kiai hanya menyebutkan ciri-ciri orangnya. Aku menduga orang yang dimaksud adalah Lita, kakak angkatku. Dalam batinku, hanya ada satu pertanyaan. Mengapa Kak Lita begitu dendam padaku? Padahal seingatku, aku tidak pernah berlaku jahat dan menyakiti perasaannya. Demi Tuhan, walau aku bukan saudara kandungnya, karena dari kecil yang kutahu mereka saudaraku, aku sangat menyayanginya dengan sepenuh hati. Tapi sudahlah, terlambat atau cepat, dia akan sadar dan meminta maaf padamu. Tuhan akan selalu berpihak pada kebenaran, kata sang musyakafah. Menurutku, tersadar agar aku tidak terlalu terbawa arus perasaan. Terima kasih Tuhan, tanganmu telah menuntunku pada kebenaran itu.